Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas pra-UTS analisis algoritme dengan kode COM101 yang berjudul Algoritma Quick Select untuk menentukan median dari bilangan. Kami sendiri beranggotakan Tio Ramadan dengan NIM G64190045, Matteo Martinus Henry dengan NIM G64190072, dan saya sendiri Muhammad Iqbal dengan NIM G64190074. Selanjutnya dipaparkan pseudocode algoritma mencari median. Algoritma yang kami gunakan yaitu algoritma Quick Select, di mana algoritma ini adalah algoritma rekursif. Jadi, algoritma ini akan selalu memanggil dirinya sendiri sampai memenuhi suatu kondisi tertentu. Jadi, untuk fungsi Quick Select ini membutuhkan 3 parameter, yaitu list, yang merupakan array dari suatu bilangan, terus suatu bilangan integer k, dan pick pivot yang merupakan suatu fungsi. Dan fungsi quick select ini juga membutuhkan 4 variabel, yaitu variabel pivot yang merupakan akan berasal dari suatu fungsi pick pivot yang mengambil pivot dari suatu array bilangan. Selanjutnya yaitu variable loss, yaitu merupakan sengumpulan elemen di mana elemen-elemen tersebut lebih kecil dibandingkan satu pivot. Untuk variable height, yaitu kumpulan elemen di mana elemen-elemen tersebut lebih besar dibandingkan satu pivot. Dan pivots, yaitu elemen-elemen pada suatu list yang nilainya sama dengan satu pivot itu. Jika satu k yang merupakan indeks lebih kecil dibandingkan panjang dari suatu array bilangan, maka akan mengembalikan suatu fungsi itu sendiri dengan parameter loss, suatu variable k, dan fungsi pick pivot. Akan tetapi jika nilai k-nya itu lebih kecil dibandingkan penjumlahan antara panjang dari suatu array loss dan array dari suatu pivot, maka akan mengembalikan suatu pivot dengan indeks ke 0. Jadi akan mengembalikan elemen pertama dari suatu pivot. Akan tapi jika kedua kondisi di atas tidak terpenuhi, maka akan mengembalikan suatu fungsi dirinya sendiri, yaitu quick select dengan 3 parameter berikut ini. Terkait dengan implementasi dan pseudocode dari algoritma quick select dapat diakses pada link yang tertera. Soalnya untuk fungsi mencari indeks jadi ini fungsi pick pivot akan mengambil indeks secara random dari suatu array bilangan. Dan inilah fungsi untuk mencari mediannya. Jadi dari fungsi ini yaitu quick select median akan mengimplementasikan suatu fungsi quick select tersebut dengan parameternya yaitu suatu array dari bilangan dan fungsi pick pivot. Berikut ini dilampirkan terkait dengan implementasi dari kode program. Jadi itu implementasinya yaitu menggunakan bahasa Python. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan analisis kompleksitas algoritma quick select. Terdapat 3 kondisi. Yang pertama, jika pivot yang terpilih terletak di tengah, maka analisis waktunya adalah Tn sama dengan Tn bagi 2 ditambah theta n. Kondisi kedua adalah jika pivot yang terpilih berada pada indeks tertentu sehingga array terbagi secara tidak merata. Analisis waktunya adalah Tn sama dengan T Pn bagi K ditambah T Qn bagi K ditambah theta n dengan P tambah Q sama dengan K. Kondisi terakhir, apabila pivot yang terpilih selalu berada pada indeks dekat minimum ataupun maksimum, di mana analisis waktunya adalah Tn sama dengan Tn kurang 1 ditambah theta n. Basis rekursinya adalah T0 yang bernilai konstan atau theta 1. Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi base case adalah theta n yang terjadi ketika pivot yang terpilih berada di tengah atau mendekat ke tengah sehingga array terbagi 2 secara rata. Kondisi average case adalah theta n
terjadi ketika pivot yang terpilih berada pada lokasi yang tertentu yang bukan median ataupun indeks minimum ataupun maksimum. Kondisi worst case atau ON kuadrat terjadi ketika pivot yang terpilih selalu berada di indeks dekat minimum ataupun maksimum. Kondisi worst case ini bisa dapat dikatakan jarang sekali terjadi karena kemungkinan pivot terpilih itu dilakukan secara random, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan indeks maksimum atau minimum sangatlah kecil. Sekian, presentasi dapat dilanjutkan. Baik, selanjutnya adalah uji running time. Jadi kita pada instruksi berikan sekumpulan data random dengan ukuran yang bervariasi dari banyak data 100, 1000, 10.000, 100.000 hingga 1 juta. Jadi pada algoritma kita lakukan uji running time, bagaimana algoritma tersebut berapa lama untuk mengeksekusi programnya sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan. Jadi terlihat di sini pada data random yang pertama kami mendapatkan dari 10 kali perulangan untuk ukuran data 100 dengan rata-rata 0,0057 sekian. Lalu juga untuk data random yang dengan ukuran data random 1000 dengan 10 kali perulangan didapatkan rata-rata sekian juga. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya pada data random kedua juga kami mendapatkan rata-rata running time-nya itu mirip juga dengan data random sebelumnya. Lalu juga begitu pun dengan data random ketiga, beda-beda tipis juga. Lalu bisa kita lihat di sini grafik running time untuk 3 data random yang kita buat tadi sesuai instruksi, di mana kita harus membuat 3 file berbeda dengan data random yang bervariasi ukurannya. Nah, di sini data random yang pertama itu dan data random yang ketiga terlihat bahwa di sini dilambangkan dengan garis warna merah dan garis warna kuning, terlihat mirip, dan data random kedua terlihat lebih running time lebih tinggi daripada lainnya. Oke, jadi sepertinya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.